Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa 16 Desember 2025 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, salve, berkah dalam para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya Reynold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta kembali mengudara menemani para sahabat semua untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih Mbak Neni dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Keuskupan Malang, Jawa Timur. Para sahabat, pernah nggak kita merencanakan untuk berhenti merokok atau berhenti main judol atau berhenti untuk nonton film-film tertentu dalam tanda kutip begitu ya. Tetapi yang terjadi malahan kita tambah melekat pada hal-hal itu. Yang terjadi kita malah kecanduan, makin kecanduan lagi dan seterusnya. Pernah nggak kita yang mahasiswa nih, kita merencanakan 2 bulan lagi selesai nih mengerjakan skripsi atau tugas akhir kita. Tetapi yang terjadi malah hampir 2 tahun, nggak rampung-rampung, nggak kelar-kelar, sehingga kita terancam DO dari kampus kita. Pernah nggak pasangan-pasangan yang sudah mengikrarkan janji setia pada pasangannya di depan altar kudusnya, tetapi yang terjadi malahan kita selingkuh dan makin menjauhi pasangan kita, akhirnya pernikahan itu bubar jalan. Jangan-jangan nih, kita ini sedang mengalami yang namanya konflik batin, konflik internal dalam diri kita sendiri. Dalam Injil hari ini, dengan mana anak pertama yang bilang oke, tetapi kamuflase saja, tidak melakukannya. Atau anak kedua yang menolak, langsung menolak, tetapi akhirnya melakukan perintah dari ayahnya. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya sepakat bahwa anak kedua itulah yang mendingan. Yesus bersabda di dalam Lukas 15 ayat 7, "Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu yang terjadi pada anak kedua tadi. Tapi gimana ya caranya anak kedua tadi bisa berubah dari menolak sampai taat? Kata kuncinya satu, dengarkan suara hati kita. Suara hati adalah suara Tuhan sendiri yang ditanamkan di dalam hati kita untuk mengejar kita, untuk terus mengejar kita. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, kita jadi nggak nyaman, kita jadi nggak tentram, tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tidak menuruti suara Tuhan itu sendiri. Sampai kita menaati dan melakukan apa yang di-request, apa yang diminta oleh suara hati kita itu. Itulah yang dilakukan anak kedua tadi. Nah, untuk bisa menjadi anak kedua tadi, mari para sahabat sekalian, kita bersikap harmoni. Apa itu bersikap harmoni? Pakai B ya, baba, bukan pakai P, bukan pakai papa, tapi baba. Bersikap harmoni adalah suatu singkatan dari bersih-bersih hati. Bersih-bersih hati dengan pengakuan dosa, memanfaatkan waktu atau momen Advent ini untuk pergi ke kamar pengakuan, membersihkan hati kita yang kotor ini supaya bersih, supaya kita bisa mendengarkan suara hati itu. Dan yang kedua adalah lebih sering membaca Alkitab. Jadi bersikap harmoni, bersihnya adalah bersih-bersih hati, kapnya adalah Alkitab. Kalau kita yang tidak terlalu suka membaca, silakan dengarkan Fresh Juice sambil membaca, sambil membuka Alkitab kita. Itu akan lebih men-trigger kita untuk menyukai sabda Tuhan. Dan yang ketiga, harmoni. Harmoni itu berasal dari mind harmony ya, mind harmony. Mengharmoniskan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita agar tidak saling bertentangan. Karena sering sekali apa yang sudah baik yang kita programkan di pikiran sadar itu dimentahkan, dibatalkan oleh pikiran bawah sadar kita karena pikiran bawah sadar kita belum menyepakatinya. Pikiran sadar bilang, ya aku mau Tuhan, aku mau lakukan perintahmu, tetapi pikiran bawah sadar bilang, nanti dulu. Waktu itu ketika kamu melakukan apa perintah Tuhan, kamu rugi. Ketika kamu mengampuni orang, tapi orang itu menyakiti hatimu lagi, kamu terluka lagi. Hati-hati loh. Nah, ini yang namanya konflik internal di dalam diri kita. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar yang menolak pikiran sadar itu. Maka mind harmony adalah jawabannya. Menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar agar seia sekata menjalankan apa yang sudah kita tetapkan sendiri. Kita bujuk dia, kita negosiasi pada pikiran bawah sadar kita agar apa yang sudah kita programkan di pikiran sadar tidak terganggu. Di sini ada yang namanya the steps of self-negotiation. Langkah-langkah negosiasi diri, membuat kesepakatan batin. Pertama, langkahnya, the steps of self-negotiation ini adalah tentukan dahulu apa yang mau kita programkan ke depan. Apapun itu, contoh di dalam menjalankan perintah Tuhan. Untuk mengampuni sesama misalnya. Tangan kanan kita tolong taruh di dada kiri, agak ditekan dengan 3 jari tengah, agak ditekan ke dada kiri. Ya, tutup mata kita. Tutup mata kita. Lalu para sahabat boleh tarik napas dan buang napas 3 kali sampai rileks. Kemudian yang berikutnya tanyakanlah seperti ini. Wahai pikiran bawah sadarku, bagian mana darimu yang merasa tidak siap dengan mengampuni si A itu? Sebut nama orang yang mau kita ampuni. Silakan tanyakan itu sampai muncul jawaban spontan dari pikiran bawah sadar kita.
berupa bayangan, ya, berupa kata-kata, perasaan keberatan untuk mengampuni orang lain. Yang ketiga, tolong katakan terima kasih. Akui itu, terima kasih wahai bagian bawah sadarku yang tidak siap mengampuni karena apa? Misalnya karena yang muncul adalah nanti aku takut terluka lagi, nanti aku dilukai oleh si A itu lagi. Aku tahu niatmu baik, terima kasih ya. Katakanlah terima kasih karena dia berusaha mengingatkan kita. Lalu yang keempat, ajukanlah bahan negosiasi kita kepada pikiran bawah sadar kita dengan ngomong seperti ini. Tapi nggak apa-apa kok, karena sekarang saya, sebut nama kita masing-masing para sahabat, sudah mampu untuk mengampuni, karena dengan mengampuni dosaku juga akan diampuni. Lalu yang kelima, buatlah kesepakatan dengan pikiran bawah sadar itu supaya dia tidak kembali lagi. Caranya gimana? Bikin kesepakatan. Oke, kalau begitu aku sekarang boleh mengampuni, tetapi sambil berhati-hati supaya aku tidak terluka lagi oleh si A itu. Ketika kita membiasakan main harmoni itu sebelum kita tidur, maka tidak akan ada lagi penolakan terhadap apa yang sudah kita programkan sendiri di dalam pikiran sadar. Dan terhadap panggilan Tuhan, apapun itu, ajakan Tuhan, instruksi Tuhan, apapun itu, kita akan lebih mantap lagi berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan kita siap menyambut kelahiran Sang Penebus di hari Natal nanti. Oke para sahabat Fresh Juice sekalian, bersama saya juga ada Bang Peter dan Maureen dari Orphan Care Community. Kami semua mengucapkan selamat menyambut Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa 16 Desember 2025. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.